Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Wijaya, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Metro. Dalam video saya kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran PPI Siklus 2, dengan materi pajak, kelas 11 SMA Negeri 1 Bandar Surabaya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana keadaannya hari ini? Sehat? Luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan Rio pimpin untuk berdoa dulu. Semuanya siap? Berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Siapa aja? Yunita Rohman sakit. Kemudian Francisca sakit. Francisca Ayu Cahyani ya. Kemudian Jeffrey Alpa Jeffrey. Ada lagi? Abel Alpa. 4 orang. Yuda, kenapa Yuda? Alpa. Oke. Sebelum kita mulai, sudah siap belum untuk belajar ekonomi? Bapak cek dulu kesiapannya, ruang kelasnya, seragamnya. Biasanya cowok-cowok nih. Tuh ada kertasnya tuh. Hei, kertas sayang di bawah. Kertas diambil. Sudah? Oke, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang perdagangan internasional. Pada kali ini kita akan belajar tentang pajak. Nah, ini pajak ini seru nih, karena di kehidupan sehari-hari kalian biasanya sudah mengenal tentang pajak, minimal pernah denger. Benar nggak? Pernah ya. Oke. Pada materi ini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui model pembelajaran PBL dengan memanfaatkan Canva, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan pengertian dari pajak dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi dan presentasi, nanti kalian akan diskusi dan presentasi, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dan manfaat pajak dengan baik dan benar. Oke. Bapak tanya sekali lagi, pajak sudah pernah dengar lah ya? Pernah. Di kehidupan sehari-hari kalian pasti juga pernah membayar pajak. Pernah nggak disuruh orang tuanya bayar pajak misalkan? Pernah. Apa Miracle? Pajak apa emang? Pajak tanah sama bangunan, Pak. Oh ya, PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Bayarnya ke siapa? Ke Pak RT. Pak RT. Oh iya benar, Pak RT. Ada yang punya motor? Motor. Nggak ngurus Pak pajaknya. Yang bayar orang tua ya pasti ya kalau pajak kendaraan bermotor ya. Ada yang jalan kaki? Enggak ya? Sekarang udah pada naik motor semua ya kalian ya? Jauh, Pak. Oh jauh. Ya, jadi pada materi kita kali ini pembelajarannya itu kita yang pertama nanti kalian akan mengerjakan post test secara garis besar nih ya. Setelah post test kalian akan nanti ada mengerjakan LKPD, kalian berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian nanti setelah diskusi kalian presentasi, setelah itu nanti kalian mengerjakan post test, kemudian yang terakhir kita menyimpulkan tentang pembelajaran kita kali ini. Oke ya? Paham ya? Oke, kemudian untuk selanjutnya
Bapak punya sebuah pertanyaan. Kalian ingat jalan kita yang viral di tahun lalu di 2023 dari Rumbia ke Bandara Surabaya? Ingat? Oke, tahu ya jalan itu ya? Tahu. Rusak nggak dulunya? Rusak. Sekarang? Udah kayak tol ya, boleh lah. Sekarang udah kayak jalan tol gitu kan. Nah, kalian tahu nggak sih bangunnya itu uangnya dari mana? Dari pajak gitu ya, dari penerimaan daerah gitu ya. Oke. Kemudian penerimaan itu dari mana? Dari pajak gitu ya. Oke, kan ada kita bisa bikin jalan, kita bisa bikin jembatan. Nah, itu semua berasal dari pajak gitu ya. Oke, kalian paham berarti ya dari pertanyaan pemantik ini ya? Paham. Bapak punya satu video, silahkan kalian simak. Nanti silahkan kalian utarakan pendapat kalian tentang video yang Bapak tampilkan ini. Oke ya? Ya, silahkan kalian lihat. Baik, sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan dari negara atas pajak yang telah ia bayarkan. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta pajak yang lainnya. Dengan kondisi bangsa kita seperti saat ini, apakah bisa kebutuhan negara kita dibiayai APBN tanpa pajak? Jalan trans, bandar udara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan biaya penanganan pandemi COVID-19 rasanya pasti akan terhambat. Apa iya tentara angkatan bersenjata kita mempertahankan negara ini masih menggunakan ketapel atau bambu runcing karena tidak adanya biaya pertahanan negara? Oleh karena itu, kita dan seluruh generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Kelak ketika kalian akan terjun di dunia profesi, itulah saatnya kalian akan turut serta membangun bangsa ini. Dengan menyadari pentingnya pajak, maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak. Oke, dari video ini tadi, ada yang bisa ngasih pendapat? Yuk, nggak usah malu-malu, nggak boleh keroyokan, satu lawan satu. Sob, coba Sob, bisa nggak Sob? Dari video tadi, apa yang bisa Yusuf simpulkan? Silakan. Jadi, yang saya dapatkan, pajak ini, hukumnya itu wajib dan maksa. Jadi, ya betul. Orang yang punya
mempunyai bangunan atau tanah itu wajib membayar pajak. Karena kalau tidak membayar pajak, bangunan atau kendaraannya itu akan diambil oleh negara. Kalau saya itu. Oke, bisa. Jadi pajak itu sifatnya memaksa ya, digunakan untuk membangun kepentingan bersama bagi kita, gitu ya. Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk nanti sama-sama mengerjakan LKPD dan didiskusikan di kelompoknya, nanti terakhir dipresentasikan di depan. Oke ya. Ini ada berapa sekarang yang hadir? 17 ya. 17 berarti kita bagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok 4, nanti yang terakhir bisa 5. Bapak minta ketua kelompoknya Septi, Miracle, Rio, dan Yusuf. Silahkan kalian pilih anggota kelompoknya yang heterogen deh. Otomatis aja lah biar kalian nyaman deh. Yuk silahkan, mana-mana yang mau menjadi anggota kelompoknya silahkan yuk. Oke, sudah ya. Kelompok satu yang mana nih? Kelompok satu yang mana? Yusuf ya. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok 4 ya, terakhir ya. Oke, berarti kelompok satu yang 5 orang. Oke, baiklah. Silahkan masing-masing kelompok mencari informasi tentang LKPD yang akan kalian kerjakan. Ya, silahkan kalian cari informasi tersebut, boleh dari internet, boleh dari buku paket dan lain sebagainya. Silahkan kalian cari mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Oh ya, belum ya, silahkan lanjut. Emosi ya anak-anak ini. Oke, anak-anak bapak sekalian, mohon perhatian ke depan. Kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Sekaranglah saatnya untuk kalian mendiskusikan dan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian yang sudah kalian tuangkan dalam LKPD. Bapak minta per anggota kelompoknya silahkan maju ke depan untuk melakukan presentasinya. Mana nih? 1 apa 2 duluan? Oke, permintaannya kelompok 1, silahkan. Yuk, maju ke depan kelompok 1. Kelompok 1 silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang berjudulkan pajak. Pertama, apa sih pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat yang mana pajak ini diurusi oleh pemerintah pusat, dan yang kedua yaitu pajak daerah. Fungsi pajak yaitu fungsi regulasi adalah mendukung kondisi ekonomi suatu negara. Jadi pajak ini juga faktor yang mendukung maju atau tidaknya ekonomi suatu negara. Yang kedua, fungsi anggaran yaitu membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara. Jadi pajak ini juga digunakan untuk membiayai pembangunan
yang bersifat APBN seperti pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit atau pembangunan fasilitas lainnya. Yang ketiga, fungsi distribusi adalah alat untuk mengatakan kesejahteraan ekonomi di suatu negara. 4. Fungsi stabilisasi adalah stabilisator kondisi ekonomi sehingga suatu negara tidak mengalami krisis ekonomi. Keempat, selanjutnya yaitu manfaat ekonomi. Manfaatnya yaitu menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Jadi ekonomi ini sangat bermanfaat bagi warga negara Indonesia. Kenapa? Karena ekonomi pajak ini uangnya digunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur negara yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Yang pertama, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, ataupun bangunan-bangunan lainnya. Yang kedua, fasilitas pendidikan seperti sekolah, seperti SD, SMP, atau SMA, atau bahkan universitas tinggi. Yang ketiga yaitu fasilitas kesehatan. Pajak ini juga digunakan untuk fasilitas kesehatan seperti untuk menangani COVID-19 yang beberapa tahun yang lalu. Jadi pajak ini penanganan COVID ini digunakan dari anggaran pajak juga. Keempat, fasilitas militer seperti Indonesia yaitu membeli jet-jet atau pesawat-pesawat tempur ataupun tank ataupun senjata-senjata. Nah, ini anggarannya dari pajak. Cukup sekian materi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, materi dari kami apabila ada yang berjelas bisa ditanyakan. Ada tanggapan mungkin dari kelompok lain? Silakan. Ya, kelompok 2. Menurut kalian, apakah membayar pajak harus dilakukan tepat waktu? Lalu mengapa? Pertanyaannya, apakah membayar pajak harus dilakukan tepat waktu? Alasannya apa tuh? Silahkan ditanggapi. Boleh diskusi. Atau kelompok lain ada yang ingin membantu mungkin? Pertanyaannya, apakah membayar pajak itu harus dilakukan tepat waktu? Alasannya apa? Bagus tuh pertanyaannya. Pertanyaannya bisa diulangi, Dok. Menurut kalian, apakah membayar pajak harus dilakukan tepat waktu? Alasannya apa? Tentu saja tepat waktu, karena kalau kita membayar pajak dengan tidak tepat waktu akan dikenakan denda yang besar. Dan semakin lama kita membayar pajak dengan tidak tepat waktu akan semakin besar juga denda yang akan dikenakan. Oke. Ada tambahan mungkin? Sudah cukup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, itu tadi dari kelompok 3 ya. Mungkin Bapak tambahkan sedikit mengapa tadi pertanyaannya mengapa kita harus membayar pajak tepat waktu. Sebutkan alasannya. Karena membayar pajak tepat waktu itu yang pertama menurut kelompok 3 untuk mengurangi denda gitu kan, supaya tidak terkena denda dan juga akan semakin besar dendanya gitu kan, denda pajak itu. Mungkin bisa ditambahkan juga untuk mempercepat pemerataan untuk pembangunan ya. Jadi membangun jalan, jembatan dan lain sebagainya itu waktunya tidak terhambat kalau kita membayar pajaknya tepat waktu. Di bagian ini kita akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini.
Ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita lalui ini? Silahkan tunjuk jari. Yuk. Silahkan. Yusuf, mungkin Sob. Apa Sob kira-kira kesimpulannya Sob? Jadi kesimpulannya Ah? pajak ini apa ya? Maksudnya itu wajib dan memaksa. Jadi pajak ini wajib dibayar karena kalau tidak dibayar akan menumpuk malah akan menjadi beban buat kita sendiri. Oke, betul. Betul. Jadi pajak ini sifatnya wajib dan memaksa. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Yusuf. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita masih tentang materi pajak. Jadi untuk tugas di rumah yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya itu silahkan kalian cari, ya, silahkan kalian cari baik dari artikel maupun koran dan lain sebagainya dalam bentuk clipping, ya. Sekali lagi dalam bentuk clipping, dua jenis saja clippingnya. Jenis-jenis dari pajak, oke ya, jenis-jenis dari pajak. Clippingnya 2 saja, atau artikel, clipping dan lain sebagainya. Paham? Paham. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Silahkan kalian istirahat. Silahkan kalian ke kantin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.